Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang hebat. Bertemu lagi dan kembali belajar bersama Pak Guru. Pada hari ini anak-anak akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 5. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Pak Guru doakan semoga anak-anak dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan berdoa kita semua diberi kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Baik anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru banggakan, pada pembelajaran hari ini anak-anak akan belajar tentang keragaman sebagai identitas bangsa Indonesia dan memahami dasar gerak tari daerah. Tujuan anak-anak belajar pada hari ini dengan membaca dan penugasan, anak-anak mampu memahami keragaman sebagai identitas bangsa dengan benar. Dengan membaca, anak-anak mampu memahami komposisi dalam tari dengan benar. Baik anak-anakku kelas 4 yang hebat, dalam pembelajaran sebelumnya anak-anak telah mempraktikkan tarian Bungong Jeumpa. Mari kita pelajari lagi lebih lanjut. Dalam karya tari berkelompok diperlukan kerjasama antar penari. Berbagai jenis tari harus memperhatikan komposisi. Baik, kita pelajari komposisi tari berkelompok. Yang pertama adalah kesatuan atau unity. Gerak tari yang dilakukan oleh setiap penari harus ada kesatuan. Kesatuan terlihat pada gerak tari dan pola lantainya. Berikutnya ada selang-seling atau alternate. Komposisi tari kelompok harus dibuat selang-seling dan adanya variasi gerak komposisi. Berikutnya ada terpecah atau broken. Gerak tari berkelompok ada kalanya dilakukan secara terpecah. Misalnya, penari melakukan posisi melingkar, kemudian bergerak ke posisi berikutnya. Berikutnya ada silih berganti atau canon. Canon adalah komposisi di mana satu atau dua gerak diulang atau dimulai oleh penari-penari tertentu secara silih berganti. Kemudian ada keseimbangan atau balance. Dalam menari berkelompok harus ada keseimbangan antara penari dan gerakannya. Itulah komposisi dalam tari berkelompok. Baik anak-anakku, minggu lalu juga anak-anak telah belajar tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Mari kita pelajari lagi keragaman suku bangsa dan budaya Indonesia. Indonesia mempunyai banyak keberagaman. Keberagaman itu bukan ditiadakan. Keragaman tercipta dengan sendirinya. Ini yang semakin menambah kekayaan budaya bangsa. Berikut contoh bentuk keberagaman budaya di Indonesia. Yang pertama ada pakaian adat. Pakaian resmi dan khas suatu daerah atau suku bangsa. Biasanya dipakai dalam acara tertentu, misalnya peringatan hari kemerdekaan, upacara adat, upacara pernikahan, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada tarian daerah.
Gerakan tarian sesuai kekhasan daerah tertentu. Ada tarian menggambarkan patriotisme, ada pemujaan kepada Tuhan untuk penyambutan tamu dan kegembiraan warganya. Yang ketiga ada lagu daerah. Lagu daerah menggunakan bahasa daerah. Ada lagu yang menggambarkan keindahan alam, ada juga tentang perjuangan masyarakat. Yang keempat ada rumah adat. Rumah adat tiap daerah berbeda-beda, tidak hanya bentuknya, tetapi juga dari bahan pembuatnya, bentuk atap, lantai, dinding. Nah, itu juga beragam. Yang kelima adalah bahasa daerah. Sarana komunikasi yang digunakan di daerah tertentu masing-masing memiliki logat dan dialek khas dan unik. Kemudian ada makanan khas daerah. Salah satu bentuk keberagaman Indonesia adalah makanan khas terbuat dari hasil bumi daerah tersebut. Rasanya unik, khas, dan enak. Yang berikutnya ada kesenian. Kesenian di setiap daerah memiliki ciri khas sendiri. Misalnya wayang di Jawa. Salah satu budaya yang menonjol. Mengapa? Karena wayang meliputi seni peran, seni musik, seni tutur, seni sastra, seni pahat, dan seni perlambang. Kesenian menjadi ciri khas di daerahnya. Baik anak-anak juga dapat mempelajari tentang keberagaman di Indonesia dari buku, majalah, maupun internet. Nah, sebagai soal evaluasi dan latihan anak-anak, silakan anak-anak mengerjakan soal yang ada di layar. Tulis di buku tulis anak masing-masing. Kerjakan dengan teliti dan menggunakan tulisan yang rapi agar mudah dipelajari kembali. Selamat mengerjakan. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu tema 1, subtema 3, pembelajaran 6. Pada pembelajaran 6 ini, anak-anak akan belajar tentang keberagaman yang terikat persatuan dan kesatuan dan gagasan pokok dan pendukung. Tujuan anak-anak belajar pada pembelajaran 6 ini dengan membaca, anak-anak mampu memahami keberagaman yang terikat persatuan dan kesatuan dengan benar. Dengan membaca, anak-anak mampu memahami manfaat meringkas dengan benar. Baik anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru banggakan, bahwa kerjasama itu sangat penting. Nah, baik anak-anak, manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Itulah sebabnya manusia hidup berkelompok dan bermasyarakat. Kerjasama merupakan hal yang sangat penting. Kerjasama dapat menguatkan kehidupan bermasyarakat. Kerjasama mempengaruhi pola hidup masyarakat. Kerjasama sudah menjadi budaya dalam masyarakat Indonesia. Dalam kerjasama terdapat nilai positif, antara lain kekeluargaan dan kebersamaan. Kerjasama dapat dilakukan dimanapun, baik di keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Kerjasama dapat juga diterapkan dalam permainan tradisional, misalnya engklek.
dalam bermain engklek dapat melatih budi pekerti pemainnya. Pemain harus sabar menunggu giliran bermain, belajar berinteraksi dengan teman, dan melatih kejujuran. Baik anak-anakku kelas 4 yang hebat, kemarin anak-anak telah mempelajari tentang bagaimana cara membuat ringkasan. Nah, kalian sudah mempelajari cara membuat ringkasan. Bagi pembaca, ringkasan sangat berguna karena membantu pembaca untuk menghemat waktu membaca. Bagi yang meringkas, menyusun ringkasan dapat melatih kecakapan berpikir. Baik anak-anakku, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Pada pembelajaran selanjutnya, anak-anak akan belajar tentang tema 2, subtema 1. Pesan Pak Guru untuk anak-anak hari ini, anak-anak harus selalu berdoa, bersyukur, dan beribadah tepat waktu. Anak-anak juga harus membiasakan saling tolong-menolong. Anak-anak juga harus selalu membina sikap persatuan dan kesatuan. Anak-anak juga harus menghargai pendapat orang lain. Tak lupa, anak-anak harus selalu berbuat adil. Anak-anak juga harus selalu disiplin dalam belajar. Dan tak lupa, karena masih dalam masa pandemi COVID-19, anak-anak harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang telah anak-anak pelajari dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.